Bayangkan ini. Malam semakin larut, layar HP bersinar terang di ruangan gelap, jari-jarimu gemetar saat menekan tombol spin untuk terakhir kalinya. Atau setidaknya itu yang kamu pikirkan. Tapi beberapa detik kemudian kamu melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi. Kenapa sih judi online susah banget dihentikan? Apakah ini sekadar soal uang sih? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan kita tanpa sadar? Well, percaya atau enggak, otak kita adalah korban pertama dari permainan ini. Satu, efek dopamin. Kemenangan yang menjebak. Judi online dirancang untuk membuat kita merasa senang dan ketagihan, bukan dengan uang, tapi dengan dopamin. Setiap kali kita menang, otak melepaskan zat kimia ini, bikin kita merasa euforia. Tapi masalahnya, dopamin juga dilepaskan saat kita hampir menang. Dan disinilah jebakannya. Mesin slot, roulette, dan game taruhan lainnya didesain untuk bikin kita merasa hampir menang. Padahal sebenarnya sistemnya sudah diatur untuk memastikan kita kalah dalam jangka panjang. Ini disebut dengan gambler's fallacy. Percaya bahwa kemenangan besar hampir terjadi, padahal nggak ada jaminan sama sekali. 2. FOMO dan ilusi kontrol. Pernah nggak sih kamu main dan berpikir, dikit lagi pasti menang. Atau tadi hampir jackpot, besok harus coba lagi. Itu bukan kebetulan. Game judi online memang dirancang untuk membuat kita merasa punya kendali. Padahal realitanya, semua hasil sudah ditentukan oleh algoritma yang nggak bisa diprediksi. Dan yang lebih parah, FOMO alias Fear of Missing Out bikin kita terus balik ke aplikasi atau situs taruhan. Melihat orang lain menang, melihat jackpot yang sepertinya gampang didapat, bikin kita merasa kita juga bisa. Tapi kenyataannya, sistem selalu lebih pintar dari kita. 3. Hutang dan efek chasing losses. Banyak orang berpikir, udah kalah banyak, harus balik modal. Tapi justru inilah yang bikin mereka makin tenggelam. Konsep ini disebut chasing losses, di mana otak kita nggak mau terima kekalahan dan terus berusaha menebusnya. Sayangnya, semakin banyak kita mencoba balik modal, semakin besar kemungkinan kita kehilangan lebih banyak. Dan saat sudah terjebak hutang, rasa malu dan tekanan sosial bikin kita nggak bisa cerita ke siapapun. Akhirnya, siklusnya berulang terus, tanpa jalan keluar. 4. Efek sosial. Komunitas palsu yang memperkuat kecanduan. Pemain judi online seringkali merasa mereka punya komunitas, grup Telegram, forum taruhan, bahkan live chat dalam aplikasi. Tapi sayangnya, komunitas ini justru memperkuat kecanduan dengan membuat judi terasa normal. Coba perhatiin, kalau ada yang menang besar, mereka pamer di grup. Tapi kalau kalah, mereka diam-diam aja. Akhirnya orang lain merasa, wah kayaknya gampang menang, dan siklus ini terus berputar. 5. Algoritma yang memperbudak kita. Ini bagian yang paling menyeramkan. Judi online bukan cuma soal keberuntungan, tapi juga soal bagaimana sistem mempelajari kebiasaan kita. Setiap klik yang kamu lakukan, setiap detik yang kamu habiskan di aplikasi, semua itu direkam. Sistem tahu kapan kamu mau lebih rentan bermain. Apakah itu tengah malam, saat gajian, atau setelah kamu mengalami kekalahan besar. Mereka bahkan pakai AI buat menargetkan kamu dengan bonus, promo, dan kesempatan menang besar yang seolah-olah muncul di waktu yang tepat. Padahal, itu semua dirancang buat bikin kamu tetap bermain. Meninggalkan pertanyaan menggantung. Jadi, kalau judi online sudah didesain untuk bikin kita terus terjebak, gimana cara kita benar-benar bisa keluar? Itu pertanyaan besar yang harus kita pikirkan sebelum semuanya terlambat.